pagi, salam sehat sejahtera semua ya. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 dan di sini kami akan mempresentasikan bab agrikultur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menghadiri perkuliahan hari ini dan Bu Atik tentunya sebagai dosen pengampu mata kuliah AKM 3 ya. Yuk next. Ya, ini ada anggota dari kelompok kami. Saya Polis Asrom SDG absen 20. Saya Yuri. Untuk topik bahasan kali ini yaitu yang pertama ada definisi tentunya dan akuntansi hewan dan tanaman, akuntansi tanaman produktif dan pendekatan biaya, serta akuntansi tanaman produktif dengan model evaluasi. Next. Pertama, definisi aset biologis. Ada yang tahu aset biologis itu apa? Bisa. Menurut PSAK 69, next Kak Dendi. Aset biologis itu aset yang berupa tanaman atau hewan, bukan tanaman doang ya. Jadi hewan juga dihitung sebagai aset yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan agrikultur. Yuk next. Nah, aset biologis ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama mengalami transformasi biologis, jadi bisa bertumbuh, menghasilkan dan transformasi lagi. Dan berdasarkan hasilnya ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsumtif. Konsumtif itu lebih ke satu siklus. Untuk tanaman menyebutnya non-bearer plant. Jadi contohnya itu seperti kita menyembelih hewan untuk menjual daging, terus memproduksi kayu untuk perusahaan furniture dan sebagainya. Nah, lanjut untuk produktif ini siklusnya berulang-ulang. Jadi seperti pohon yang menghasilkan kayu tapi ada reboisasinya, dan pohon untuk dipetik buahnya juga ada, seperti kelapa sawit. Jadi itu kan siklusnya berulang. Yuk next. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai akuntansi hewan dan tanaman. Sebelumnya karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam akuntansi agrikultur ini terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi mengenai hewan dan juga tanaman, yang mana akuntansi mengenai tanaman sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk tanaman produktif dan akuntansi untuk tanaman bukan tanaman produktif. Dan yang kami bahas pertama yaitu mengenai tanaman bukan tanaman produktif, yang mana memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama merupakan tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Contohnya yaitu pohon yang ditanam untuk digunakan sebagai potongan kayu, misalnya pohon jati. Lalu kategori yang kedua yaitu mengenai tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan suatu produk agrikultur, dan entitas tersebut juga akan memanen serta menjualnya sebagai produk dari agrikultur. Contohnya karena tadi pohon jati, maka kita mengambil contoh sebagai pohon yang dibudidayakan untuk sebuahnya. Kayak kelapa. Dan kelapa itu kan merupakan pohon budidaya ya kalau di Indonesia. Lalu kategori tanaman produktif, kategori tanaman bukan tanaman produktif yang ketiga yaitu tanaman semusim, yaitu contohnya seperti jagung, gandum, padi, dan lain sebagainya. Berikut ada contoh yang lebih jelas lagi mengenai kategori tanaman bukan tanaman produktif. Saya ambil satu contoh yaitu seperti pohon jati, karena pohon jati merupakan kategori tanaman bukan tanaman produktif, yang mana pohon jati akan menghasilkan suatu pohon tebangan sebagai produk agrikulturnya, yang mana akan diolah sebagai kayu gantungan sebagai persediaan yang akan dijual. Next. Adapun satuan SAK yang digunakan dalam tanaman bukan tanaman produktif di sini ada dua, yaitu PSAK 9 dan juga PSAK 14, yang mana PSAK 9 ini digunakan diterapkan pada jenis tanaman dan juga pada panenannya.
membahas mengenai klasifikasi dari hewan sesuai dengan SAK, yaitu yang pertama hewan yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk dari agrikultur, contohnya yaitu ikan mentambang. Lalu hewan yang dibudidayakan untuk menghasilkan suatu produk agrikultur dan entitas juga akan memanen serta menjual hewan tersebut sebagai produk